Halo semuanya, kembali lagi di Grim Stories. Saya Rudi. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi yang dialami teman saya yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah selalu support dan mau membagi cerita horornya di channel kami. Oke, cerita kali ini dengan judul Berjalan Sendiri Saat Malam. Langsung saja ke cerita. Jadi kejadian ini sekitaran 10 tahun yang lalu. Teman saya yang waktu itu masih sekitaran umur 16 tahun dan masih sekolah. Jadi ceritanya waktu itu ada acara kegiatan persiapan untuk perlombaan antar sekolah. Dan saya bersama teman-teman satu sekolah saya mempersiapkan segala perlengkapan perlombaan. Istilahnya jadi panitia perlombaan lah. Saya gambarkan dulu tempat jalan sebelum sampai ke sekolah saya. Jadi jalan tempat itu masih gelap dan banyak pepohonan yang rimbun. Dan penerangan yang belum memadai waktu itu. Lampu jalan pun masih belum banyak, paling ada 1-2 dan berjauhan jaraknya. Dan ada bekas pos yang sangat angker di dekat pohon-pohonan bambu yang rimbun. Dan juga banyak beredar cerita dan pengalaman yang dialami beberapa orang di situ. Seperti mengalami diganggu makhluk tak kasat mata dengan suara dan menampakkan secara langsung. Dan tempat ini menjadi cerita terseram dan mengerikan kali ini juga. Waktu itu saya dan teman saya berangkat jam 6 malam setelah sholat maghrib. Masih biasa dan tidak ada yang aneh. Saya berangkatnya bebarengan bersama teman saya bertiga. Saya berjalan bersama yang lain biasa sambil ngobrol di perjalanan. Dan tidak terasa berjalan sekitar 10 menitan dan sambil mengobrol kita sampai di sekolah. Saya dan yang lainnya mengikuti arahan dulu sebelum persiapan. Biasa pembahasan pembagian tugas dan persiapan yang lainnya. Kami berkumpul dulu bersama sambil mengobrol tentang persiapan dan pembagian tugas. Waktu itu sudah selesai memberi arahan dan membagi tugas setiap orang. Kami pun melakukan persiapan dengan yang lain. Kami melakukan persiapan bersama dan sambil mengobrol dan bercanda. Dan tiba-tiba tak lama setelah itu, saya tak tahu kenapa dan perasaan saya tak tentu. Bawaannya mau cepat-cepat pulang aja gitu. Padahal persiapan perlengkapan masih belum selesai. Dan tidak terlalu banyak juga sih, hampir selesai lah. Saya mengajak teman saya yang lainnya pulang duluan dari kegiatan itu. Tapi teman saya tidak mau. Katanya kita pulangnya bebarengan aja sama yang lain. Soalnya nanggung dan takut juga udah malam soalnya. Waktu itu masih belum banyak kendaraan. Jadi kami masih jalan kaki karena ya jarak ke sekolah pun tidak terlalu jauh dan lumayan. Jadi kami berjalan kaki bertiga. Sayangnya yang lain mau mengikuti kegiatan sampai selesai dan saya tidak. Waktu itu sekitaran jam setengah 10 malam sebelum kegiatan itu selesai. Padahal selesainya jam setengah 11. Saya terus membujuk teman saya yang lain dan mengajak yang lain untuk ikut pulang bersama saya. Karena saya takut pulang sendiri. Tapi karena yang lain tanggung mau mempersiapkan peralatan sampai selesai,
dan pulang bersama yang lain supaya banyakan dan tidak takut. Sedangkan saya yang tetap ingin pulang. Saya pun mau gak mau memberanikan diri untuk tetap pulang sendiri. Waktu itu tempat kampung saya itu masih gelap dan banyak pepohonan, masih dibilang seram lah kalau jalan malam sendirian. Saya pribadi pun gak mau, walaupun mau pulang pasti nunggu yang lain supaya barengan. Teman saya pun nekat pulang sendiri. Dia berjalan secara perlahan dan ditemani dingin, gelapnya malam dan jalan yang sepi. Teman saya terus berjalan. Awalnya masih biasa, tak ada apapun. Tetapi ketika di dekat pos dan pohon bambu itu, teman saya ini mulai merasakan pundaknya merinding. Dan pas di bekas pos yang angker itu, tiba-tiba ada sosok yang melayang dari belakang dan tiba-tiba langsung berada di depan saya, yaitu sosok pocong yang tak jelas bentuk mukanya dan seram banget. Saya kaget dan gemetaran. Saya pun mencoba melangkahkan kaki yang masih gemetaran dan nangis karena saking ketakutannya. Saya langsung berlari sambil memanggil nama ibuku. Saya berlari secepat mungkin karena ketakutan dan sendirian. Saya terus berlari. Saya pun sampai di rumah dan bertemu keluarga. Teman saya pun sambil menangis menceritakan pada keluarganya apa yang sudah terjadi. Saya minum dulu dan mulai bercerita pengalaman yang sangat mengerikan itu. Pesan teman saya, jangan jalan malam sendirian karena kita tidak tahu ada kejadian seram apa yang akan terjadi. Dan mungkin itu cerita pengalaman pribadi saya, terlepas percaya atau tidak percayanya kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi ini kisah nyata saya. Terima kasih sudah mau muat cerita saya. Oke, terima kasih kepada teman saya yang sudah mau membagi cerita pribadinya. Dan terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga yang suka cerita horor. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari segi audio dan visual, karena kami masih dalam tahap belajar dan membangun channel kami. Terima kasih kepada yang sudah selalu support channel kami. Dan jika dari kalian ingin berbagi cerita dan pengalaman horor pribadi kalian dalam bentuk teks dan audio, bisa langsung kirimkan ke sosial media kami yang ada di bawah deskripsi. Saya Rudy, keep listen and don't try to listen alone.